Tema renungan malam ini adalah bersandar hanya kepada Bapa. Lebay merupakan perkataan yang sering ditujukan kepada seseorang yang baru mengalami sedikit pergumulan, namun keluhan tentang penderitaannya dari Sabang sampai Merauke. Panjang dan seolah-olah berat sekali. Namun bagi seseorang yang kita tahu mempunyai pribadi yang tangguh dan tahan banting, namun kemudian mengeluh karena tekanan pergumulan, bahkan kalau sampai mengatakan sudah putus asa karena pergumulan tersebut, maka kita percaya bahwa pergumulan hidupnya pasti berat. Sebab kalau tidak benar-benar berat melebihi daya tahannya, maka dia tidak akan mengeluh bahkan sampai mengatakan sudah putus asa. Apakah Rasul Paulus bisa putus asa karena beratnya pergumulannya? Bisa. Perhatikan perkataan Rasul Paulus di 2 Korintus 1 ayat 8-9. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Pergumulan yang dialaminya begitu berat, sampai dia merasa putus asa karena sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya. Dia sudah berusaha menggunakan pengalamannya tetapi tidak bisa. Meminta bantuan yang lain juga tidak bisa. Repotnya, pergumulan yang berat ini terus mengikutinya. Namun keadaan yang sangat susah dan sepertinya sudah tidak ada jalan keluar sehingga membuat putus asa ini justru membuat Paulus, seorang yang pintar, berhikmat dan banyak pengalaman hidup ini, belajar untuk tidak menaruh kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri atau sesamanya, namun melihat ke atas dan hanya menaruh kepercayaan dan pengharapannya hanya kepada Allah yang penuh belas kasih dan maha kuasa, dan percaya bahwa anugerah Allah cukup untuk menopangnya ketika dia sedang mengalami pergumulan yang berat. Putus asa mengajar Paulus untuk sangat bergantung dan bersandar hanya kepada Allah saja dan tidak kepada sesamanya atau diri sendiri. Sebab kemampuan manusia sangat terbatas di dalam menghadapi beratnya suatu pergumulan. Perhatikan perkataan Rasul Paulus di 2 Korintus 1 ayat 9. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ketika putus asa, kita berlari hanya kepada Allah, maka pergumulan yang berat itu merupakan suatu kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasa, kasih dan kemurahannya untuk menopang, menguatkan, serta menolong anak-anaknya melewati pergumulan tersebut. Dan bukti bahwa anugerah Tuhan cukup bagi mereka yang bersandar kepadanya di dalam badai kehidupan sudah banyak. Rasul Paulus, Ibu Fanny Crosby, Pak Nick Fujisis, dan masih banyak lagi termasuk kita, anak-anaknya. Oleh sebab itu, ketika dunia semakin susah dan kesusahan itu membuat kita putus asa, ingat, jangan bersandar kepada kemampuan diri sendiri atau beriman bahwa rohaniawan ini bisa menolong saya, teman saya yang ini bisa menolong saya, karena mereka sangat berpengalaman, kita akan putus asa dan hancur. Sebab ingat, mereka juga manusia sama seperti kita. Mereka bisa memberi masukan, tetapi bukan penolong yang berkuasa. Allah pun tidak menghendaki anak-anaknya bersandar dan berharap kepada manusia. Allah menghendaki anak-anaknya bersandar hanya kepadanya, karena anugerahnya cukup untuk menopang kita melewati badai kehidupan ini. Dan dia yang mengasihi dan sudah berkarya lewat kehidupan Rasul Paulus, Ibu Fanny Crosby, Fanny Fujisis, akan terus berkarya di dalam semua anak-anaknya yang bersandar hanya kepadanya di dalam menghadapi badai kehidupan ini. Bapa Surgawi, ajarlah kami hanya bersandar dan bergantung kepada Engkau di dalam mengarungi badai kehidupan ini. Sebab anugerah-Mu cukup untuk menopang dan menolong kami. Amin. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua,
Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.